Dan cara pendaftarannya gimana tuh Pak Yadi tuh? Untuk pelaksanaan proses pendaftaran ibadah haji reguler ya. Jadi kita sekarang ngobrolin reguler dulu ya. Gitu yang umum, yang biasa emang suka ada istilahnya kloter nih, kloter 1, kloter 2. Nah itu kloter tuh kelompok terbang ya gitu. Dan sebetulnya kalau yang di ibadah haji plus tuh gak ada istilah kloter ya. Betul. Jadi kalau kita suka ngedengar itu kloter 1 berangkat, kloter 2 misalnya ada yang dari Jakarta ya, atau dari Surabaya, dari manapun. Nah itu yang ibadah haji reguler. Nah gimana Pak Yadi? Punten saya tadi potong. Gimana itu penjelasannya gitu? Proses pendaftarannya ya. Pendaftaran, terus biaya dan apa sih sebetulnya harus kita siapkan di awal-awal gitu? Perlu diinformasikan juga bahwa memang sekarang tadi Pak Dino sendiri sudah sempat menyinggung mengenai haji muda ya. Karena memang sekarang ini proses antrian porsi di Indonesia itu rata-rata mencapai 25-30 tahun antriannya. Antrian untuk haji reguler. Nah maka sekarang ini proses pendaftaran haji yang dilibatkan dalam hal ini sekarang lagi gencar-gencarnya oleh BPKH yaitu haji muda, maka prosesnya pun saat ini sudah semakin mudah. Kalau dulu proses pendaftarannya itu beberapa kali. Yang pertama kita harus ke bank, berangkat dulu ke bank, ke Kemenag, balik lagi ke bank. Nah sekarang khususnya di Kota Bandung itu ada yang dinamakan proses pendaftaran haji satu atap. Jadi jamaah haji itu cukup datang ke satu tempat di Kementerian Agama, di situ sudah disiapkan bank penerima setoran hajinya, proses pendaftaran input SPPH-nya ya, surat pendaftaran pergi hajinya. Kemudian juga nanti dikeluarkan di sana juga untuk pemeriksaan biometrik atau sidik jari jamaah. Jadi proses awalnya jamaah cukup menyiapkan berkas-berkas seperti pas foto 3x4, 4x6, fotokopi KTP, fotokopi KK. Kemudian juga melampirkan paspor kalau sudah punya, kalau misalkan belum punya cukup melampirkan akte kelahiran, surat nikah atau ijazah non sarjana. Datang ke sana, kemudian kita menyiapkan uang untuk porsi awal itu, untuk charter porsi awal itu besarannya 25 juta. Nah, setoran awal ya? Setoran awalnya. Setelah setoran awal disiapkan, berkas-berkas sudah ada, nanti diinput oleh pihak bank. Setelah itu dipalidasi, kemudian keluar porsi, langsung disetorkan ke Kementerian Agama yang ada di lantai kedua. Oh, jadi setelah itu beres. Oh, beres cuma gitu aja. Cuma segitu aja. Dan jadi sebetulnya yang bagi calon jamaah haji yang ingin berdaftar haji sebetulnya tinggal menyiapkan data-data itu sendiri dan tinggal datang ke kantor Kementerian Agama ya, khususnya di Kota Bandung ya, itu disebut kantor atau dinas satu atap ya, karena pelayanan satu atap. Pelayanan satu atap ya, karena dengan kita menyerahkan berkas-berkas yang kita siapkan, kemudian kita ada istilahnya setoran awal yang 25 juta kurang lebihnya, nanti hari itu juga beres. Cuma di sini bisa dibantu nggak sih sama KBH? Pak Yadi? Pertanyaannya sangat bagus itu. Itu karena kadang ya punten ya, ini teman-teman kadang-kadang aduh ada yang udah sepuh ya gitu. Ini prosesnya gimana? Saya nggak paham gitu ya. Mungkin kalau yang muda-muda bisa cari info ke sana sendiri. Nah, ini terutama yang sudah berumur ya, punten ya gitu, yang berumur, yang senior-senior. Bagaimana sih cara mengurusnya yang emang bisa diterima dan mereka juga bisa melaksanakan gitu mendaftarnya dengan baik? Gimana, bisa dibantu nggak sih kira-kira sama KBHU? Jadi memang Pak Dino, rata-rata orang yang datang ke KBIH pada saat pendaftaran itu mereka tidak paham seperti apa sih proses pendaftaran, persyaratannya apa saja. Nah maka disinilah fungsi KBIH harus bisa memfasilitasi keinginan dari jamaah untuk dibantu proses input BPIH-nya. Maka dalam hal ini pertanyaan dari Pak Dino itu sangat bisa sekali untuk proses pendaftaran ini dibantu oleh pihak KBIH. Berarti mudah, gampang ya kalau kayak sekali. Gitu. Sekarang serba mudah. Nah itu ya, jadi teman-teman sebetulnya bukan hanya yang udah berumur aja ya. Jadi buat teman-teman yang masih usia muda juga. Usia muda, betul. Ada kelapangan rizki yang tadi saya bilang, ada uang 25 juta. Ya, dan emang data-data tadi kayak fast foto ya, nah, itu pasti adalah ya, intinya identitas pribadi yang emang biasa kita simpan di rumah ya, dari mulai KTP ya, kakak kalau udah menikah surat nikah mungkin ya, terus apa lagi Pak Yadi? Paspor kalau sudah punya, kalau belum punya cukup segitu aja. Udah cuma segitu, dan nanti teman-teman tinggal datang ke KBIH, tinggal mendaftarkan, dalam arti minta tolong untuk dibantu dalam hal pendaftaran ke kantor Kementerian Agama. Nanti insya Allah pasti dipandu ya, dibimbing ya. Nah itu. Jadi sebetulnya kalau ke KBIH Syakur tinggal datang ke sana dan kontak Pak Haji Yadi. Pak Haji Yadi, saya minta tolong bisa nggak gitu dibantu untuk proses pendaftaran ibadah haji ke Kemenak. Gimana? Kira-kira dibantu? Betul, siap untuk dibantu. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Nah cuma ini juga ada pertanyaan nih Pak Yadi nih. Jadi ada
ketika saya juga ngobrol sama temen ya waktu itu, dia juga ada rencana buat berangkat ibadah haji gitu, dan ketika saya tanya, udah daftar haji? Udah, katanya gitu. Terus rencana berangkat berapa? Tadi kata Pak Yadi kan masa antrian kurang lebih 20 tahunan lah ya, 20 sampai 25 tahun. Ketika saya tanya berangkatnya tahun berapa? Belum keluar katanya, belum keluar. Hah? Terus saya tanya, udah ke Kementerian Agama belum? Belum, saya nabung di bank katanya. Tabungan haji, saya nabung ini buat berangkat haji di bank. Nah, itu gimana? Itu sebetulnya udah masuk nomor antrian atau nomor porsi. Itu gimana tuh sebetulnya tuh Pak Yadi? Ya, jadi kalau ketika jamaah sudah memasukkan uang untuk setoran awal 25 juta gitu ya. Yeah. Kemudian proses pengurusan administrasi pendaftarannya tidak diurus, maka sampai kapanpun kalau si pihak banknya itu tidak komunikatif, maka uang itu tidak akan sampai untuk antrian booking porsi pemberangkatan ibadah haji. Jadi pada intinya ketika kita sudah menyiapkan uang 25 juta terlepas itu sudah dalam bentuk tabungan haji, kalaupun sudah dalam bentuk tabungan haji tetapi tidak diurus pengurusan administrasinya ke Kementerian Agama, terutama ke pihak banknya untuk divalidasi, maka sampai kapanpun uang itu tidak dinyatakan sebagai booking porsi. Oh, berarti emang istilahnya sia-sia ya? Sia-sia tabungan gitu. Nah, itulah. Nanti tolong diinformasikan. Nah, itu gitu. Jadi buat teman-teman juga kalau memang ada memangnya di beberapa bank itu menawarkan ini tabungan khusus haji. Betul. Gitu. Nah, jadi sebetulnya itu tabungan khusus haji memang untuk berangkat ibadah haji, tapi bukan berarti memberikan jaminan porsi haji. Betul. Ya gitu. Jadi ketika teman-teman udah ada uang 25 juta gitu ya, itu jangan langsung berpikir bahwa saya udah daftar haji. Nggak sampai situ. Betul. Nah, itu ada proses lagi. Nah, itu makanya harus ke kantor Kementerian Agama. Terutama di Kota Bandung yang pelayanan satu atap itu. Pelayanan satu atap. Jadi intinya kalau misalnya teman-teman sekarang ada informasi, butuh informasi atau saya ada niat untuk berangkat ibadah haji, baiknya menghubungi dulu pihak KBIHU itu sendiri ya, terutama yang haji reguler gitu. Betul. Nah, jadi biar nanti insya Allah dibantu oleh pihak KBIHU untuk tata cara bagaimana mendaftar, berkas-berkas yang harus disiapkan gitu. Nanti keluar. Nah, setelah keluar tuh disebutnya apa tuh? Kalau udah daftar tuh ada nomor antrian itu. Nomor register dan itu bisa dicek secara online ya kalau tidak salah ya. Betul. Nah, nanti di situ keluar nomor porsi, misalnya teman-teman udah daftar nih. Oh, nanti keluar saya berangkatnya tahun misalnya 20 tahun dari sekarang. Betul. Berarti sekitar 2042 ya. Tapi itu kemungkinan kan bisa maju atau gimana itu Pak ya? Jadi sekarang itu untuk sistem cek online di Siskohat atau sering kita sebut dengan informasi haji, itu sekarang slot untuk pengecekannya masih menyadur ke kuota 2022. Artinya pengecekan di informasi haji tahun ini belum dibilang akurat. Karena kuotanya masih berdasarkan 2022, sedangkan kita tahu bersama bahwa tahun 2022 itu ada pembatasan keberangkatan haji, kuota haji itu sebanyak hampir 50%. Maka kuota ini nanti ketika dicek 2023 ataupun saat ini dicek itu masih berdasarkan 2022. Wallahu alam ketika nanti 2023 ternyata kebijakan pemerintah Saudi kembali menormalkan lagi pelaksanaan haji, maka antrian itu semakin cepat. Kalau sekarang dicek pasti lama. Pasti lama sekarang. Hampir 2 kali lipat itu. Jadi memang intinya sih kita harus yang penting niat dulu ya. Niat untuk istilahnya menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima ya. Ya ibarat kayak makanan ya, 4 sehat 5 sempurna. Kita dari rukun Islam itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji ya gitu. Nah, yang 4 itu sebetulnya kita udah sehat dengan melaksanakan yang 4 itu ya. Ini pendapat saya, bukan pendapat ulama ya teman-teman ya. Nah, kita harus sempurnakan keislaman kita itu dengan rukun Islam yang kelima dengan ibadah haji. Nah, mudah-mudahan kita berikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji ya. Gitu teman-teman semua yang belum melaksanakan. Jadi sebetulnya kita niat dulu lillahi taala, pokoknya mah ada rezeki segitu, udah daftarin dulu aja, terlepas nanti mau berangkatnya kapan gitu ya. Yang penting insya Allah niat itu udah dicatat oleh Allah ya. Dan sebetulnya juga kalau saya lihat masa tunggu itu juga bisa mungkin berubah ya, karena kalau tidak salah itu dalam setiap keberangkatan haji ada yang suka batal juga ya. Bukan suka batal ya, ada yang membatalkan diri gitu ya, kemudian wafat ya gitu. Jadi makanya nomor porsi itu bisa terus bergeser. Nah, jadi gitulah teman-teman. Jadi
Sekali lagi buat teman-teman terutama yang masih muda ya, yang punya kelapangan rezeki, sehat lahir batin, ada rezekinya, udah langsung daftar haji, jangan ditunda-tunda.